Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak semuanya yang ada di rumah masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan apapun, dan semoga selalu sehat. Jangan lupa, selama masa pandemi ini, anak-anak juga asal tahu saja, Kota Cirebon keadaan COVID-19 sangat memprihatinkan. Kota Cirebon termasuk ke dalam zona merah, jadi yang sangat resiko tinggi. Maka dari itu anak-anakku semuanya harus memperhatikan yaitu 3M. Ya, 3M. Bagaimana? Memakai masker, mencuci tangan, ya. Yang satunya itu adalah menghindari segala kerumunan yang ada di luar. Jadi kalau misalkan kita tidak ada perlu yang sangat-sangat penting, anak-anak semuanya itu cukup di rumah saja. Kita belajar dengan sistem jarak jauh. Maka dari itu Bapak memberikan masukan kepada anak-anak, sekarang belajar itu menggunakan fasilitas HP. Gunakan HP itu untuk belajar, bukan untuk bermain game, apalagi bermain TikTok atau main TikTok apalah seperti itu. Ya, Bapak titip dengan hasil-hasil ulangan yang kemarin, PTS yang kemarin, itu sebagai bukti bahwa kita ini memang belajar tidak maksimal. Tapi dengan terus semangat, walaupun kita belajar melalui jarak jauh atau di rumah anak-anak masing-masing, kalian harus tetap semangat dalam belajar. Baiklah anak-anak semuanya, sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, yaitu kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak-anakku semuanya yang Bapak sayangi dan Bapak cintai, pertemuan pada hari ini kita akan membahas tentang matematika. Kenapa Pak Karyo itu memberikan selalu videonya matematika? Bapak kira matematika itu sebenarnya harus dijelaskan secara tatap muka dan harus jelas. Tapi dengan kondisi dan situasi yang sekarang ini, kita dengan rasa terpaksa harus belajar melalui jarak jauh. Anak-anak, kita akan mulai. Pertemuan pada hari ini kita akan membahas tentang mencari jarak, mencari waktu, mencari kecepatan. Ya, anak-anak masih ingat tidak? 1 jam itu berapa menit? Masih ingat? 1 jam berapa menit? Ya, betul. 1 jam adalah 60 menit. 1 jam berapa detik? Ada yang tahu berapa detik? Dihitung. Ya, 1 jam 3.600 detik. 1 jam. Pak, kalau 1 menitnya berapa detik? 1 menit itu adalah 60 detik. Kenapa Pak kita belajar dulu tentang menit dan jam? Nih, jam ke menit, jam ke detik, menit ke detik. Ambil contoh. Perhatikan dengan baik. 3 jam ditambah 30 menit ditambah 12 detik. Nah, 3 jam 30 menit 12 detik akan kita jumlahkan. 2 jam 40 menit 20 detik. Kita jumlahkan. Kenapa kita itu belajar seperti ini dulu? Karena supaya nanti kalau mencari jarak, mencari kecepatan dan mencari waktu,
anak-anak semuanya sudah memahami dasar dari kenapa mencari waktu, mencari kecepatan. Ya, perhatikan lagi ke papan tulis. Kerjakannya dari mana dulu? Dikerjakan dari detik dulu. 12 detik ditambah 20 detik sama dengan 2 sini 3, berarti 32 detik. Pak, kalau ketemunya seperti ini bagaimana, Pak? 42 detik ditambah 20 detik, berarti isinya adalah 62 detik. Loh, Pak, tadi penjelasan di awal ini menit ke detik itu ada 60. Berarti ini kelebihan. Berarti yang 1 menitnya 60-nya itu naik ke dalam menit. Berarti tinggal 2 detik. Berikutnya sini. Ini berapa jadinya? 70 menit. Tadi ada pindah dari sini detik. Berarti 1 menit. Iya kan? Ditambah 1 menit. Berarti 71 menit. Ya. Loh, Pak, 1 jamnya berapa menit? 60 dikurangi 60. Berapa? 1. Berarti 11 menit. Ya. Pak, 60 menit berarti 71 nih. Ya, 71 dikurangi 60 berarti sisa 11 menit. Pak, yang satunya kemana? Menjadi jam. Nah, di sini. Ya, 1 jam. Kan? Jadi berapa? 4, 5, 6. Berarti 6 jam. 11 menit 2 detik. Nah, dari sini. Ya, harus paham. Kalau misalkan di sini ambil contoh. Ya, kita hapus dulu ini. Dan harus paham tadi ya. Terus dimengerti. Contoh. Iwan pergi jalan-jalan dari Cirebon ke Brebes. Ke Brebes. Dengan jarak misalkan sini 60 km. Membutuhkan waktu dengan waktu misalkan di sini 3 jam. Berapa kecepatan kendaraan yang ditumpangi Iwan? Harus ingat, ada rumus begini yang harus diperhatikan dan harus ingat. Segitiga. Pertama di atas J, K, W. Supaya lebih ingat, lihat. Masih ingat gak siapa Presiden Indonesia sekarang? Jokowi. Ya, Jokowi. Jika mencari jarak, J itu jarak adalah kecepatan dikali titik ini kali ya, dikali waktu. Mencari kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu.
Mencari waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Ini berarti jarak per itu dibagi kecepatan. Mencari waktu. Mencari kecepatan, jarak dibagi kecepatan. Ya, jarak dibagi waktu, mencari kecepatan. Mencari jarak, kecepatan dikali waktu. Ini kuncinya yang harus kalian hafalkan dengan baik. Ya, kita lihat lagi ke soal ini. Iwan pergi ke jalan-jalan ke Brebes ya. Dari Cirebon ke Brebes. Dengan jaraknya, ingat, mengerjakannya dengan cara ini. Diketahui. Harus pakai cara begini. Diketahui jarak 60 km. Terus apa di sini? Oh, waktu. Waktu berapa? 3 jam. Ya, 3 jam. Terus ditanyakan. Apa yang ditanyakan di sini? Yang ditanyakan adalah kecepatan. Kecepatan. Nah, terus baru di bawahnya ya, jawab. Mencari kecepatan. Berarti kecepatan. Mana ini kecepatan? Oh, ini Pak. Berarti jarak dibagi apa? Waktu. Sama dengan kamu di sini. Jaraknya berapa? 60. Waktunya berapa? Di sini 3 jam. Tinggal dibagi saja langsung. 60 dibagi 3 sama dengan berapa? Di sininya. Kalau ini kecepatannya, misalkan di sini kecepatannya itu kilometer per jam lagi nih. Ya, tanyakannya kilometer per jam, berarti sama jam. Oke, berarti berapa ini? 20 ya. Misalkan di sini kilometer per jam. Pak, kalau ditanyakan ininya menit. Menit nih di sininya. Jam ke menit berapa? Jam tadi ke menit adalah 60 menit. 1 jam 60 menit. Tinggal anak-anak kalikan. Dikali 1 per 60. Ya. Sama dengan berapa? Berarti tinggal nanti kalian kalikan dan dibagi saja. Ya, karena tadi per jam. Ini kita sama dulu. Yang mudah dulu saja. Tadi kilometer per jam. Tuh. Ya. Kuncinya adalah hafal ini. Ini. Tuh. Ya. Jarak, kecepatan, waktu. Harus hafal itunya. Pak, kalau misalkan dengan waktu, misalkan berangkatnya itu pukul 18.00 si Iwan tuh. Sampai di sana pukul, misalkan di sininya nih, ya. Pukul 21.00. Maka waktunya berapa? Ya, waktunya tinggal, aku lupa di sini waktu 18.00, iya kan? Di sini tinggal dikurangi. Ya, maaf, 21.00 kurangi berapa? 18.00. Berarti berapa ini? Dikurangi. Ya, dikurangi dari jam 6, berarti jam 7, jam 8, jam 9. Berarti 3 jam. 3 jam. Pak, kalau misalkan kita berangkatnya di sini sampainya di jam 22, berarti berapa kilo? 4 jam. Jadi tinggal di sininya dibagi 4 jam. Harus diubah dulu ininya.
ya, harus dirubah dulu. Di sini harus mencari berapa jam. Kalau di sininya menit, kamu rubah dulu. Ini ke dalam menit, ya, ke dalam menit. Tuh, ini harus dirubah ke dalam menit. 4, ya. Tuh, tinggal dikali 1/60 nantinya. Nanti jadinya menit. Ya. Paham ini ya? Mencari kecepatan. Kalau misalkan di sini mencari jarak, Pak, kalau mencari jarak bagaimana? Tuh, contoh. Paham ini ya? Mencari jarak. Ya, kita mencari jarak. Mencari jarak itu berarti kecepatan kali waktu. Misalkan di sini Tono mengendarai motor dengan kecepatan nih, ya. Misalkan 80 km per jam. Nah, dengan membutuhkan waktu, misalkan di sini berapa? 2 jam. Ya, berapa jarak yang ditempuh Tono? Besar ya, Tono. Ingat lagi, rumusnya bagaimana mencari jarak? Tapi menggunakan cara diketahui apa di situ? Kecepatannya berapa? 80 km per jam. Terus dengan waktu berapa? 2 jam. Ya. Maka ditanyakan, tanyakannya apa nih? Jarak. Berarti jarak. Masuk baru jawab. Mencari jarak sama dengan apa? Lihat tuh. Kecepatan dikali waktu. Kecepatannya berapa? 80 kali berapa? 2 sama dengan berapa? 160 km per jam. Misalkan di sininya pertanyaannya, ya, kilometer per jam. Tuh, kita masih bahas yang sama. Pak, kalau beda, berapa ini menit? Udah, tinggal dikalikan 1/60. Apa? Dikalikan 60 nanti. Ya. Kalikan 60. Kalau ininya menit nih. Kalau misalkan ini menit, maaf ya, ini menit. Nah, ininya jam. Berarti sudah 1/60. Maaf ya. 1/60 itu bagaimana, Pak? Nah, ini. Berarti 1/60. Berarti ininya jam kan? Dikali 1/60. Enggak, dibagi ya. Dibagi 1/60. Ingat, kalau seperti ini berarti tinggal dibalik. 1/60 apa? Per dikali kan? Dikali 6/1. Ini kali ini aja berapa? Ya? Berapa ini? 0, 6, 3, 6, berarti 9. Ini. Berarti berapa? Kilometer per berapa? Di sini pertanyaannya jam. Berarti per jam. 90, nah, 965 km per jam. Kalau misalkan ini dirubah ke menit. Menit ke jam. Menit ke jam berarti 1/60. Detik ke jam 1/3600. Paham ini? Hafalkan ini saja dulu rumus. Kuncinya ini. Ya. Tuh. Nah,
satu lagi yang terakhir, ya, untuk mencari apa? Tadi sudah mencari kecepatan, mencari jarak, sekarang mencari waktu, ya, mencari waktu. Misalnya Tono mengendarai motor dengan kecepatan, misalnya di sininya itu 90 km per berapa? Per jam saja, ya, itu. Dengan sininya kita hapus. Dengan kecepatan sekarang kecepatannya berapa? Kecepatannya ini sudah ada kecepatannya, ya kan? Dengan jarak misalkan di situ 180 kilometer. Pertanyaannya, berapa waktu yang dibutuhkan? Anda tanya. Misalkan di sininya apa? Waktu berarti per apa? Misalnya di sininya menit. Pertanyaannya menit nih. Berapa menit? Baru kita ke sini. Harus seperti ini. Diketahui, ditanyakan, baru jawab, ya. Berapa kecepatannya? 90 km per jam. Waktunya berapa? Bukan waktu, tapi yang ditanyakan adalah waktu. Berarti sini apa? Kecepatan. Oh maaf, ini jarak ya. Tuh, jarak. Jaraknya 180. Berarti sini jarak. Ya, jaraknya berapa sini? 180. Ya, kilometer per kilometer saja, ya kan? Tuh. Jadi di sini apa? Mencari waktu. Mencari waktu rumusnya apa? Tuh, jarak di sini ya. Ditanyakan berarti di sininya waktu. Di sini, ya kan? Terus jawab waktu berarti jarak dibagi apa di situ? Kecepatan. Jaraknya berapa? Di sini jaraknya 180. Kecepatannya berapa? 90. Ya kan? Ingat, main coret cus cus. Nah, ya kan? 18 dibagi 9 sama dengan 2 berapa? 2. Jangan itunya jangan jam ini, berarti jangan menit tapi jam. Ya. Nah, tuh jam. Berarti itu jam. Oh, kalau pertanyaannya menit, itu kan pertanyaannya ya. Ini berarti ya benar ya, menit. Ini hasilnya 2 jam. Iya kan? Berarti 2 jam ini berapa? Pertanyaannya kan menit. Ya, pertanyaannya kan menit. Berarti dirubah ke dalam menit berapa? 1 jamnya berapa menit? 60. Berarti di sini 120 menit. Oh, ya. Ini mencari jarak, kecepatan, waktu. Kuncinya adalah hafalkan tentang 1 jam berapa menit, 1 jam berapa detik, 1 menit berapa detik. Tadi sudah ada ya di yang awal. Nanti di video berikutnya mencari volume, mencari debit, mencari waktu juga. Ya, harus rajin-rajin baca buku LKS Matematika atau buku cetak matematika. Caranya kamu pelajari di situ. Baca, bukan main game, bukan liatin HP terus, tapi baca. Ya, sekarang kondisinya lagi begini. Covid semakin parah, terutama di kota Cirebon. Maka dari itu anak selalu jaga kesehatan, ya, cuci tangan, menggunakan masker. Kalau tidak perlu sekali, tidak usah kemana-mana. Udah di rumah aja, di rumah, stay di rumah, belajar dari rumah. Bapak tidak akan membebani tugas nantinya. Yang penting selalu absen, terutama absen.
Ada tugas, cek. Tiap hari harus dicek di e-learning. Ada atau tidak. Selalu cek di grup Lare Anak Kebun Baru 4. Lare kelas 5 Kebun Baru 4. Ada tugas enggak dari Pak Haryo? Dicek. Jangan diam, jangan ketergantungan sama orang tua. Pak Haryo tahu siapa-siapa yang malas, siapa-siapa yang tidak peduli tentang tugas dari sekolah. Sudah ada catatannya. Semester 2, kalau kalian tidak nurut, tidak mengerjakan tugas, Pak Haryo kembalikan lagi di kelas 4 nanti. Itu bisa saja Pak Haryo lakukan. Jadi makanya anak-anak semuanya di masa pandemi ini belajar dari rumah yang rajin. Selalu jaga kesehatan. Ya, makanannya diperhatikan dengan baik. Jangan pantang di HP terus. HP itu dibelikan oleh orang tua untuk belajar, bukan untuk main. Ya. Penjelasan singkat tadi, Bapak harapan kalian cepat memahami. Dipelajari di bukunya. Tematik kalian sudah menerima rangkuman. Baca. Ulangan itu dari situ. Dari buku LKS, dari buku cetak, dan dari rangkuman. Makanya baca, jangan malas. Ya, harus selalu semangat, jaga kesehatan, cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan, kalau keluar harus pakai masker. Itu saja pertemuan pada hari ini. Ya, semoga dapat bermanfaat dan selalu jaga kesehatan. Sholat, jaga kebersihan. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.